Bapak yang penuh kasih sayang, Bapak yang mengasihi, Bapak yang melayani, Bapak yang setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Pada pagi hari ini kembali kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, firman yang selalu kami dengar, yang selalu kami perhatikan dan kami pahami bahwa kebenaran itu ada, kebenaran itu nyata, kebenaran itu nampak. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya setiap firman-Mu ini akan terjadi. Setiap firman-Mu ini akan menjadikan segala sesuatu yang indah, yang baik, dan yang istimewa. Oleh sebab itu firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari kita perhatikan, kita lihat firman Tuhan. Jangan kemana-mana. Kenapa nggak tadi cepat? Setelah firman Tuhan kok mau keluar? Mana? Cepat. La ilaha illallah menarik. Nah, rekamannya aman nih. Baik pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam, ya, kita akan belajar lagi tentang iman. Ibrani pasal yang pertama, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya, selalu saya ingin membawa iman ini karena iman ini benar-benar harus tertancap dalam-dalam di dalam hati, dalam pikiran kita, supaya di sini menjadi suatu pertumbuhan yang tumbuh sehat dan subur, yang akhirnya iman ini akan membuahkan iman yang berbuah-buah lebat. Itu adalah tujuan kami selalu mengangkat tentang iman. Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini penting kita bahas bahwa iman adalah dasar. Jadi ada dua hal yang iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang, ya, yang kita harapkan. Jadi kita ini punya pengharapan terhadap iman kita. Amin. Dan iman itu memang tidak kita lihat. Ya, karena apa? Iman itu bukti di sini dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita di sini melihat dan terbukti segala sesuatu, itu bukan iman, melainkan real, yang melainkan nyata atau dunia nyata, dunia yang real. Seperti saat ini. Jadi kalau konteksnya iman yang kita kelihatan baru percaya, kita seperti kalau kita bekerja, kita percaya bahwa akan mendapatkan gaji kalau kita bekerja sebagai pegawai. Ya, kalau kita di sini sudah memegang buku tabungan, ya, di situ ada saldonya 10 miliar. Nah, itu
Ya, bukan iman. Kalau kita di sini melakukan segala sesuatu penggalian tambang, tetapi dites dulu bahwa di situ tambang batu bara itu ada batu baranya, baru kita gali keluar tambang, ya bukan iman. Tetapi di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mau membuktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu susah. Coba buktikan, misalnya kalau di pantai Lamaru sana ada buaya putih misalnya, buktikan kita kalau belum tahu terlebih dahulu, susah ya. Tetapi kalau kita sudah tahu di sana sudah tertangkap buaya putih, ya, kemudian kita mendapatkan informasi, itu bukan iman. Nah, demikianlah pula yang terjadi pada kehidupan orang Kristen ini. Sering kali percaya kalau sudah ada bukti, tetapi kalau tidak ada bukti malas percaya. Karena itu membuat apa? Imannya ngeluh-keluh. Karena apa? Mau bukti dulu. Buktinya anak saya yang sakit, saya meyakini, saya mengimani, ya. Tetapi toh meninggal, padahal saya sudah berdoa. Buktinya di sini saya mengimani bahwa usaha saya di sini, ya, seharusnya berkali lipat keuntungannya, tetapi ternyata di sini bangkrut. Ya, seperti itu. Karena apa? Imannya dia ingin melihat bukti. Nah, oleh sebab itu kalau kita mempunyai iman yang ingin melihat bukti terlebih dahulu, baru kita punya percaya atau punya iman. Nah, kalau begitu tidak perlu pengharapan lagi. Karena apa? Sudah terbukti. Nah, untuk itu di sini kita punya iman, ya, yang tidak kelihatan, tetapi kita masih berharap. Ya, seperti pada saat itu adalah Nuh diperintahkan oleh Tuhan. Pada saat itu terang benderang, ya, tidak ada hujan, panas terik. Dan kemudian tiba-tiba perintahkan Nuh buat perahu. Untuk apa itu? Perahu itu, ya. Untuk apa kira-kira? Sedangkan di sini saatnya saat, yaitu bukan hujan, pada saat memang kemarau atau musim ketiga, ya, pada saat itu. Tetapi Tuhan perintahkan Nuh, kamu buat perahu. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Nuh? Dia lakukan. Karena apa? Iman. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Akan terjadi segala sesuatu yang baik. Nuh belum melihat apa yang akan terjadi, apa yang terjadi nanti. Tetapi Nuh hanya percaya. Mau melakukan di sini apa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Dari perintah firman Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan ini adalah bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kita harus berharap. Kita punya pengharapan yang kuat. Itulah yang dikatakan iman. Seperti Gideon, ya, pada saat itu Tuhan perintahkan 300 orang saja, jangan 40.000 orang, ya, untuk melawan puluhan ribu tentara Filistin pada saat itu. Tentara Filistin lawannya Gideon apa? Amori, ya, tentara Amori dan tentara, pokoknya lawannya. Gideon lakukan karena apa? Firman yang berbicara, yaitu Tuhan yang berbicara.
Akhirnya dengan 300 orang yang dipilih oleh Tuhan berperang, Gideon melawan puluhan ribu, 40 ribu atau berapa itu ya? Nanti kita baca, ayo. Nanti dibaca kapan-kapan. 40 ribu atau puluhan ribu orang tentara Amori pada saat itu terbunuh semua, mati, terkalahkan semua. Karena apa? Iman dan keyakinan. Begitu juga di sini pada saat itu. Simpson ketika mau matinya, ya, dia punya keyakinan, punya iman bahwa setelah dia mati akan membawa puluhan ribu, yaitu musuh-musuhnya, dia akan ikut mati. Pada saat itu Simpson, ya, merangkul tiang daripada apa itu namanya, tiang yang ada di dalam istana gitu ya. Pada saat itu dirangkulnya, roboh, hancur, akhirnya ribuan musuh-musuhnya dia ikut meninggal. Demikian juga Barak, Simpson dan semuanya, ya, Rasul Paulus, Petrus, itu adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita harapkan, yaitu lewat mereka adalah pahlawan-pahlawan martir yang terbunuh, yang dibunuh. Itu adalah karena iman. Dan mereka di sini memberitakan Injil. Petrus digantung kepalanya di bawah, dan Rasul Paulus juga dipenggal kepalanya, mati di penjara. Itu karena iman. Dia meyakini, dia yakin bahwa kelak dia sekalipun mati atau martir, dia akan beroleh kehidupan, yaitu yang kekal, hidup di surga yang mulia. Dengan demikian maka dia punya keyakinan, punya keimanan. Bagaimana dengan konteksnya pada zaman sekarang? Kita tidak perlu melihat, yaitu orang dipenggal, orang dianiaya, ya, tapi masih terjadi ya. Ya, saya pada saat beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu gembala kakinya putus karena ledakan bom pada saat itu. Ya, ada juga di situ pernah kesaksian. Siapa itu ya, yang dipenggal kepalanya, Dominikus ya, Dominikus. Sudah awal-awal mau lepas kepalanya, tetapi akhirnya kembali lagi. Ya, dia bersaksi pada saat itu. Nah, begitu juga di sini bukan penganiayaan secara fisik, secara mental pun terjadi. Penganiayaan, intimidasi orang-orang yang percaya, juga diskriminasi pada orang-orang yang percaya. Pembangunan gereja dipersulit, kemudian pembangunan gereja diresolusi, dan lain sebagainya. Nah, begitulah yang terjadi pada konteks yang bukan zamannya Paulus, bukan zamannya Barak, bukan zamannya Nuh, bukan zamannya Abraham. Dia yakin walaupun Abraham itu sudah tua, 90 tahun, dan Sarah 80 tahun usianya. Iya enggak itu ya? Ingat saya seperti itu. Dan dia yakin Allah berkata bahwa Ia akan menurunkan, yaitu anak dan keturunanmu seperti pasir di lautan, dan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Saat ini kita merasakan bahwa keturunan Abraham adalah kita semua. Kita semua orang yang percaya, kita semua orang Kristen adalah keturunan Abraham. Mereka semuanya saudara kita yang bukan seiman juga keturunan Abraham. Amin. Nah, dengan demikian kita yakin dan percaya bahwa Alkitab ini memang benar adanya. Alkitab ini memang nyata karena dituliskan, yaitu oleh sejarah para
nabi-nabi, sejarah para imam-imam, dan sejarah para rasul-rasul yang telah terbukti keyakinannya dan keimanannya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh ya untuk melihat kebenaran ini supaya kita lebih memahami bahwa iman itu sangat penting, keyakinan itu sangat penting, dan harapan itu kita sangat kuat di dalam keyakinan, di dalam keimanan kepada Yesus Kristus. Dengan demikian tidak ada alasan kita di sini harus undur, tidak ada alasan kita harus lemah, tidak ada alasan kita harus menyerah dalam iman, dalam pengharapan. Tetapi biarlah Tuhan katakan, engkau tetap teguh, tetap percaya, tetap iman bahwa aku ada, Yesus ada, Roh Kudus ada, Bapa yang di surga itu adalah ada. Itulah kebenaran. Mari kita renungkan, terus kita catat di dalam hati, dalam pikiran kita. Kalau perlu tuliskan di dalam buku notes saudara atau agenda saudara, tuliskan di set di dalam HP saudara atau di laptop saudara, bahwa keimanan, keyakinan di dalam Yesus Kristus itu adalah penuh dengan harapan, dan harapan kita itu pasti surga yang mulia, surga yang kekal, surga bagi kita semua orang Kristen dan orang yang percaya. Katakan amin. Tuhan memberkati. Bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai kekal selamanya, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang memimpin, menuntun, mentahunkan kita hingga sampai ke rumah masing-masing dengan penuh kekuatan, kesehatan, dan kemampuan Tuhan bubuhkan akan keselamatan, keselamatan jiwa, keselamatan rohani, keselamatan dalam iman percaya. Diberkatilah kau hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus katakan amin.